Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Nurjana, mahasiswa manajemen semester 1 dari kelas M2 Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik atau classical theory sudah mulai berkembang sejak tahun 1800-an atau sekitar abad 19, yang dikenal juga dengan nama teori tradisional. Disebut teori tradisional karena menjelaskan tentang konsep dan pemahaman tentang organisasi di era kuno yang konsepnya lebih menitik beratkan pada tugas-tugas khusus di setiap anggota dalam organisasinya. Ciri-ciri teori organisasi klasik. Adapun beberapa ciri khas yang mendefinisikan bahwa organisasi tersebut memakai teori organisasi tradisional klasik. Untuk mencapai tujuan yang menjadi keinginan dari para anggota mereka, beberapa ciri tersebut antara lain: 1. Pembagian kerja. Jelas bahwasannya ada pembagian kerja sesuai dengan spesialisasi atau bidang masing-masing sangat dibutuhkan, dan hal itu juga akan memudahkan pemimpin dalam mengevaluasi kinerja dari pekerja. Yang kedua, tanggung jawab. Secara otomatis tanggung jawab akan muncul ketika seseorang sudah mendapatkan tugas pada bidang tertentu yang mungkin menjadi fokusnya. Yang ketiga, pengarahan dari pemimpin. Seseorang melakukan sesuatu karena adanya perintah yang mereka dapatkan dari seorang pemimpin. Yang keempat, sanksi. Pekerja akan mendapatkan sanksi karena kelalaian mereka terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Tokoh-tokoh dalam teori organisasi klasik. Yang pertama ada Henry Fayol, kemudian Max Weber, Mary Baker Follet, dan Chester E. Barnett. Henry Fayol adalah seorang industrial dari Prancis. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Dalam bukunya yang berjudul Administration, Industry et General atau Administrasi, Industri dan Umum, mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan suatu perusahaan. Dalam teori administrasinya tersebut, Henry Fayol merinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu 1. Perencanaan, 2. Perorganisasian, 3. Pemberian perintah, 4. Pengkoordinasian, 5. Pengawasan. Henry Fayol juga membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan. Jenis operasi perusahaan menurut Henry Fayol yang semuanya saling tergantung satu sama lain, yaitu 1. Teknik, berupa produksi dan manufacturing. Yang kedua, komersial, berupa pembelian bahan baku dan penjualan produk. Kemudian keuangan, berupa perolehan dan penggunaan modal. Yang selanjutnya keamanan, berupa perlindungan karyawan dan kekayaan. Yang kelima, akuntansi, berupa pelaporan, pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca, dan pengumpulan data statistik. Yang terakhir, manajerial. Di samping itu, Henry Fayol juga mengemukakan 14 prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Adanya pembagian untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja dengan menempatkan pekerja sesuai dengan keahlian. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi serta tanggung jawab atas wewenang tersebut. Yang ketiga, disiplin. Harus adanya respect dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan-tujuan organisasi atau adanya kemauan untuk memenuhi aturan dalam organisasi. Yang keempat, kesatuan perintah. Setiap karyawan harusnya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu hanya dari seorang atasan. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Operasi-operasi dalam organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dan harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu cara. Yang keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh, balas jasa atau remunerasi. Kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil, baik bagi karyawan maupun pemilik. Sentralisasi. Adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi atau pemusatan kekuasaan.
Yang kesembilan, rangkaian perintah atau hierarki atau garis wewenang. Harus adanya garis wewenang dan perintah yang jelas. Yang kesepuluh, order atau ketertiban. Bahan-bahan atau material dan orang-orang harus ada pada tempat dan waktu yang tepat, terutama orang-orang hendaknya ditempatkan pada posisi-posisi atau pekerjaan-pekerjaan yang paling cocok untuk mereka. 11. Keadilan. Harus adanya kesamaan perlakuan dalam organisasi. 12. Stabilitas staf organisasi atau masa jabatan. Tingkat perputaran tenaga kerja harus dibuat dengan jelas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi. 13. Inisiatif. Semua pekerja harus diberi kebebasan untuk menjalankan dan menyelesaikan rencananya, walaupun beberapa kesalahan mungkin terjadi. 14. Semangat kesatuan. Kesatuan adalah kekuatan pelaksanaan operasi organisasi. Perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki dari para anggota yang tercermin pada semangat kesatuan. Yang selanjutnya adalah Max Weber. Max Weber adalah salah satu ilmuwan asal Jerman yang mempunyai nama asli Maximilian Weber. Max Weber mengemukakan tipe ideal birokrasi sebagai berikut. Yang pertama, peraturan yang ada dalam birokrasi sangat jelas dan tegas sekali. Yang kedua, terdapat ruang lingkup kompetensi yang jelas. Yang ketiga, sumber dari otoritas atau kewenangan adalah keterampilan teknis, kompetensi, dan keahlian. Ini merupakan ukuran yang objektif dan berlaku bagi siapapun yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ada dapat dipromosikan pada suatu jabatan atau posisi tertentu dalam birokrasi. Yang keempat, para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari para pemilik modal. Sistem dan prosedur dipisahkan dari kepemimpinan ini dilakukan sebagai upaya untuk dapat membuat keputusan yang rasional dan objektif. Yang kelima, prinsip hierarki. Menunjukkan bahwa tiap-tiap bagian yang lebih rendah posisinya selalu berada di bawah perintah dan selalu di bawah pengawasan dari posisi yang lebih tinggi. Garis komunikasi lebih bersifat vertikal daripada bersifat horizontal. Yang keenam, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan juga diarsipkan secara tertulis. Keenam prinsip tersebut kemudian dipilah menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip struktural dan prinsip-prinsip prosesual. Prinsip struktural menunjukkan pada beberapa hal penting. Pertama, pekerjaan tidak dirancang sebagai sesuatu yang mudah dan sepele. Pekerjaan dirancang paling tidak bersifat emosional tetapi efisien dan memiliki tingkat konflik kepentingan yang minimum. Yang kedua, segala sesuatu menjadi bersifat umum dan tegas. Fungsi-fungsi dirumuskan secara jelas dan tegas. Orang-orang yang ada di dalam birokrasi dapat disaling tukarkan pada posisi-posisi yang tepat. Prinsip ini memberikan penekanan penting pada aspek struktural dan aspek administratif dari organisasi, dan hanya memberikan perhatian yang kecil pada aspek manusia yang berada dalam organisasi itu yang melakukan tugas atau pekerjaan. Aspek prosesual seperti yang dikemukakan Weber, akar dari model birokrasi adalah konsep otoritas dan kekuasaan yang sah untuk melakukan kontrol. Posisi dalam organisasi memberikan kepada orang yang menduduki posisi tersebut hak dan tanggung jawab. Artinya, bahwa seseorang yang menerima suatu tugas atau pekerjaan berarti kepadanya diberikan otoritas yang sah dan kemudian ia dapat menggunakannya kepada pihak yang lain yang berada di bawah posisinya. Mungkin aspek yang paling penting dari teori birokrasi Weber adalah perhatiannya pada fungsi otoritas. Weber melihat setiap birokrasi seperti bekerja melalui sistem otoritas, kekuatan, dan disiplin. Weber menyatakan bahwa terdapat 3 sumber otoritas yang dimiliki seseorang, yaitu 1. Otoritas tradisional atau kadang-kadang disebut otoritas legitimasi, yaitu kekuatan berdasarkan pada keturunan, bukan pengetahuan, merupakan kekuatan yang didasarkan pada keyakinan lama tentang siapa yang layak mengendalikan
dan sering memberikan posisi tertentu dalam sebuah jenjang organisasi. Otoritas karismatik yaitu kekuatan berdasarkan pada keahlian atau kemampuan dan pribadi seseorang yang menarik dan berinteraksi dengan para pengikutnya. Untuk otoritas ini seringkali tidak tetap, seperti para pengikutnya sering kecewa dengan karismatik para pemimpinnya. Yang ketiga, otoritas birokratis, yaitu kekuatan berdasarkan pada unsur mengutamakan rasional atau aturan-aturan yang dikembangkan melalui kepercayaan pada informasi dan keahlian. Dengan otoritas lega rasional, kekuatan tidak disandarkan pada individu, tetapi pada keahlian dan rasionalitas yang telah diciptakan sebuah sistem aturan dan norma-norma. Singkatnya, teori birokrasi Weber memfokuskan pada kekhasan sebuah organisasi yang dikenal dengan birokrasi. Dia memperlihatkan bahwa birokrasi merupakan sebuah sistem yang sangat dekat dengan otoritas legal rasional. Dalam sistem ini, ada semacam kepercayaan yang kuat pada aturan, divisi buruh, dan jelasnya dibangun di atas hierarki yang kekuatannya terpusat. Mary Parker Follett. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Menurut keyakinannya bahwa tak seorang pun dapat menjadi manusia utuh kecuali sebagai anggota suatu kelompok. Kelompok merupakan tempat individual yang dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. Follett berpendapat bahwa agar manajemen dan pekerja benar-benar dapat menjadi bagian dari suatu kelompok, pandangan tradisional harus ditinggalkan. Ia percaya bahwa kepemimpinan harusnya tidak datang dari kekuatan otoritas formal atau tradisional, tetapi harus dari keahlian dan pengetahuan manajer yang lebih tinggi. Chester E. Barnard merupakan seorang pebisnis sukses yang juga berkontribusi dengan membuat teori organisasi tradisional manajemennya. Barnard adalah seorang pemimpin perusahaan New Jersey Bell pada tahun 1927. Barnard menggunakan pengalaman kerja dan hasil pembacaan buku-buku mengenai sosiologi dan filsafat untuk merumuskan teori-teorinya mengenai kehidupan organisasi. Menurut Barnard, manusia berkumpul di dalam organisasi untuk mendapatkan hal-hal yang mereka tidak mampu kerjakan sendiri, tetapi dalam mencapai tujuan organisasi, mereka harus memuaskan kebutuhan pribadinya juga. Zone of indifference adalah kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Menurut Follett, tugas utama seorang manajer yaitu untuk menciptakan kerjasama yang tersistem dalam organisasi. Artinya, hubungan kerjasama antara manajer dan tenaga kerja selalu berdasarkan sistem yang diterapkan dalam organisasi, dan kerjasama tersistem itu harus bangun melalui komunikasi yang efektif. Pemimpin harus menjaga keseimbangan ekonomi dan juga menyediakan insentif sebagai imbalan bagi setiap individu. Yang pertama adalah uang dan material. Yang kedua, kesempatan non-material. Yang ketiga, kondisi kerja yang baik. Yang keempat, imbalan yang ideal. Berfokus bagaimana pemimpin merangkul dan mengkoordinasi berbagai aktivitas berdasar pada suatu organisasi. Adapun tugas pemimpin yaitu satu, membangun dan mempertahankan sistem komunikasi. Yang kedua, menyiapkan pelayanan penting. Yang ketiga, merumuskan tujuan dan manfaat organisasi. Kontribusi teori organisasi klasik. Seperti yang kita ketahui pada dasarnya, teori organisasi tradisional tersebut berprinsip kepada tujuan yang harus dicapai dengan menggunakan berbagai sistem yang efisien, ekonomis, dan rasionalis, sehingga membuat rencana untuk bisa mewujudkan goals yang ada bisa tercapai dengan baik, dan pastinya hasil dari apa yang ada juga mengikuti. Tentang bagaimana prinsip dasar dari teori organisasi tersebut, yang pertama adanya spesialisasi yang kemudian bermunculan teori manajemen yang ada, kemudian pengawasan lebih mudah dari pihak pemimpin. Hal tersebut merujuk kepada orang yang nantinya bisa dimintai pertanggungjawaban ketika ada salah satu hal yang sedikit keluar dari rencana. Yang ketiga adalah apapun bentuk kegiatannya,
bisa terselesaikan dengan baik, termasuk ketika mendapatkan berbagai permasalahan yang ada. Kemudian, beberapa kemudahan tersebut dapat tersimpulkan menjadi beberapa komponen yang membuat semuanya menjadi terlihat mudah. Antara lain, koordinasi antar anggota lebih baik, dapat mengelompokkan satu dengan yang lainnya, adanya sebuah kerjasama, dan terdapat pemimpin yang bisa mengevaluasi dengan baik. Dan dari teori tersebut juga muncul berbagai pandangan baru mengenai teori organisasi yang kemudian terlahir teori neoklasik, modern, serta beberapa teori lainnya. Kritik terhadap teori organisasi klasik. Yang pertama, lemahnya bukti empiris. Teori organisasi klasik memiliki kelemahan yang serius dalam ketelitian dan kerangka analisis yang menyeluruh. Meskipun teori organisasi klasik menunjukkan keunggulan-keunggulan dari beberapa susunan organisasi, tetapi argumentasinya sering bersifat sepihak atau one side dan juga tidak menunjukkan kriteria-kriteria objektif yang dipergunakan untuk menentukan pemilihan metode dalam studi mengenai organisasi. Yang kedua, kesalahan dalam melihat organisasi sebagai sistem yang tertutup, mekanistik, dan deterministik. Asumsi teori klasik bahwa tidak ada pengaruh dari lingkungan pada organisasi dinilai sangat tidak tepat, karena organisasi selalu mendapatkan sesuatu dari lingkungan sebagai masukan, kemudian ditransformasikan menjadi suatu keluaran bagi lingkungan. Jadi, organisasi tidaklah merupakan suatu sistem yang tertutup dan bersifat mekanis, tetapi organisasi merupakan suatu sistem yang terbuka dan bersifat organis. Yang ketiga, pengabaian terhadap faktor manusia sebagai faktor yang perhatian dalam mengkaji otonomi organisasi. Teori organisasi klasik yang melihat organisasi beroperasi seperti air mengalir dalam sebuah pipa yang lurus dan tanpa rintangan, ini telah mengabaikan konflik dan ketegangan yang terjadi dalam hubungan antar manusia dalam organisasi. Mereka memandang konflik dan ketegangan akan menghilang dengan sendirinya karena dalam organisasi telah dilakukan penjabaran dan penjelasan mengenai tugas dan pekerjaan masing-masing secara rinci. Penjabaran dan penjelasan kebijakan-kebijakan serta penerapan aturan-aturan dengan memberikan argumentasi yang demikian, para ahli teori klasik telah mengabaikan proses-proses personal yang menyertai proses-proses yang secara formal berlangsung dalam organisasi. Yang keempat, terlalu percaya pada kekuatan konsep utama. Konsep utama seperti pembagian kerja, proses hierarki berjenjang dan fungsional, struktur, lingkup pengawasan telah menjadi sorotan karena di dalamnya mengandung kelemahan-kelemahan. Selain itu, menggunakan tipe ideal sebagai modal menjelaskan merupakan sesuatu yang tidak berdasar bukti empiris. Kelemahan lain terletak pada struktur dan proses-proses fungsional berjenjang, terutama yang berkaitan dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Ahli teori klasik berpendapat bahwa melalui program administrasi personalia yang rasional akan dengan mudah menentukan orang yang akan menduduki posisi tertentu dalam organisasi serta wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Namun pada kenyataannya, hal itu tidak mudah dilakukan karena tidak pernah ada kriteria atau instrumen yang dapat dengan tepat dipakai sebagai dasar untuk menentukan kapasitas seseorang. Teori organisasi klasik adalah teori yang dapat mengakibatkan adanya kebosanan antara satu dengan yang lain terhadap apa yang mereka kerjakan secara lambat laun. Mengingat mereka setiap hari mengerjakan pekerjaan yang sama tanpa adanya perubahan yang signifikan kepada diri mereka sendiri. Itulah sedikit teori organisasi klasik atau tradisional yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.